until we shall meet again. Alur cerita dimulai dengan latar sebuah kantor polisi di mana Bapak Inspektur berikut staf di sana semua terdiam ketika menyaksikan Big Boss dari geng urat madu yang sedang mengamuk karena istri mudanya ditangkap dan diduga mendapat perlakuan tidak adil oleh kepolisian. Dua personil polisi pun babak belur karena menjadi korban kemarahan geng tersebut. Setelah sukses membuat panik orang sekantor, akhirnya mereka pun bubar. Namun, ketika jalanan malam berubah sepi, mereka tiba-tiba disatroni gerombolan geng lainnya yang mengatasnamakan geng Kapak. Sebagai geng penguasa elit kota, geng Kapak ini kerap melakukan aksi-aksi sadis termasuk membinasakan siapa saja yang dianggap lawan dan berpotensi menghalangi karir kegangsterannya. Bahkan, seorang wanita pun dihabisinya. Pemerintah yang cenderung korup menjadi pemicu kuat terjadinya berbagai konflik sosial di sana. Maka bermunculan preman-preman dan gangster-gangster. Mereka berjamuran bak seperti panu di musim halodo. Hanya ada satu-satunya pemukiman kumuh yang bernama Komplek Babi. Penghuni di sana sama sekali tidak tertarik dengan membentuk geng. Lokasi yang cukup jauh dari hingar-bingar perkotaan membuat mereka lebih memilih berdamai dan berdampingan satu sama lainnya. Mrs. Slam Queen. Scene beralih ke sebuah lapangan tandus tepat di belakang komplek. Di situ terlihat ada sekelompok anak yang sedang main bola. Tiba-tiba, dua pemuda tak dikenal datang seperti mengganggu permainan mereka. Bahkan, tangisan seorang anak pecah ketika bola mainannya diinjak hingga muyutuk. Rupanya kedua pemuda tersebut adalah Sing dan Bom Bom. Efek bosan jadi pengangguran, mereka terobsesi untuk meniti karir menjadi personil geng Kapak yang terkenal itu. Tiba di Gabura Komplek, mereka berlaga layaknya gangster profesional. Bermodal tato gambar Kapak, mereka dengan percaya diri mencoba memalak seorang tukang cukur di sana. Namun, hal tersebut sepertinya tidak berjalan mulus. Sing yang agak konyol pun mendapatkan pelajaran keras dari sang ibu juragan dan sandal jepit itu berkali-kali menghantam pipinya. Pura-pura mengundang bala bantuan, Sing menyulut sebuah petasan kemudian melemparnya. Tak diduga, petasan itu justru mendarat di kepala salah seorang anggota geng. Dan celakanya, merekalah geng Kapak yang sebenarnya. Dengan cerdik, Sing membela dirinya dan menunjuk ke arah warga kompleks seolah merekalah pelakunya. Namun di luar dugaan, kejadian tersebut ternyata adalah awal dari berakhirnya kedamaian di rusun mereka. Entah bagaimana caranya, saat salah satu anggota akan mengapa kepala si tukang cukur, tiba-tiba dia terlihat sudah berada di tong sampah dengan keadaan patah tulang. Kejadian tersebut sontak membuat mereka miris ketakutan, lantas mengundang bala bantuan dengan khas uniknya. Sementara itu sang primadona komplek dan lugu tengah mempersolek dirinya di depan cermin kamarnya. Tiba-tiba konsentrasinya terganggu saat geng Kapak mengobrak-ngabrik rusun mereka. Bahkan, kakak Sum selaku presiden geng seperti hendak membakar hidup-hidup seorang ibu dan anak untuk mengungkap pelaku perlawanan terhadap kurawanya tadi. Saat korek api dilempar, tiba-tiba seorang tukang kuli menangkapnya. Kemudian, dengan gentle mengatakan, "Akulah pelakunya." It was me. Dari situ terjadilah pertarungan di mana tiga anggota dari rusun berhasil mengalahkan hampir semua anggota geng yang ada. Hal itu membuat kakak Sum sangat marah. Baru kali ini geng mereka dipermalukan orang-orang kampungan. Dan mereka memastikan penyebab semua ini adalah Sing dan Bom Bom. Keduanya pun diseret ke markas besar untuk diberi hukuman. Ketika sang Algojo melempar kapaknya, secepat kilat Sing terlepas dan berhasil selamat.
Kakak Sum yang melihatnya pun cukup takjub dengan keterampilan Sing yang mampu membuka borgol dengan hanya menggunakan sebuah peniti. Singkat cerita, mereka berdua pun dibebaskan dengan syarat harus membunuh satu orang, baru kelak akan diterima sebagai anggota geng kapak. A bum like that. Ambisi Sing untuk menjadi anggota geng kapak kian menjadi. Terlihat jelas dari sugesti-sugesti terhadap si Bom Bom yang terus digencarkan. Meskipun si Bom Bom sendiri cukup meragukan kemampuan Sing dalam hal bela diri, namun dengan sombong, Sing menjawab keraguan itu. The technique of Buddha's palm? Di mana dia bercerita saat masih kecil, dia pernah belajar ilmu bela diri dari sebuah buku yang pernah dibelinya dari seorang penjual yang sebenarnya nampak seperti gelandangan. Structure and the chi flow of a kung. Remember the old saying, you cannot escape the Buddhist palm manual of training. Di situ tertulis bahwa ada sebuah jurus hebat bernama tapak Buddha. Sing kecil pun berlatih hingga bisa menggerakkan sebuah ranting pohon yang padahal itu disebabkan oleh angin yang kebetulan lewat. Saat ada seorang gadis kecil dibully, Sing pun mempraktekannya. Namun, justru dia yang dikeroyok rame-rame. Itulah awal muawal Sing ingin menjadi seorang gangster yang berkuasa. Have you killed anyone lately? A bunch of losers. Diceritakan esok harinya, ketiga orang pahlawan ini malah dimarahi oleh juragan rusun cerewet itu karena dianggap telah berbuat onar. Oh, she's gonna drown in her own tears. Once a pansy, always a pansy. What's wrong with red underwear? I'm grateful, and you should try to be more appreciative. Of what? Every single cup. Don't worry, guys. I'll pay the bill. Di sisi lain, warga komplek justru membela ketiganya. Alih-alih mempertanyakan keberadaan si ibu juragan pas terjadi kerusuhan itu, lantas mengejeknya dengan panggilan lemak babi. Tak terima diajak warganya, dia langsung teriak. Namun, teriakannya itulah yang membuat gendang telinga hancur, bahkan gelas pun pecah. Di sisi lain, Sing yang sedari tadi mengendap-endap dari kejauhan tak tahan mendengar nyanyiannya. Namun, ambisinya yang semakin kuat menjadikan kesempatan ini untuk sebuah percobaan pembunuhan. Namun apa yang terjadi? Bidikannya malah meleset 180 derajat. Hal sama pun kembali dialami si Bom Bom. Sampai akhirnya si ibu juragan mengetahui keberadaan mereka berdua. Keadaan panik membuat si Bom Bom salah tingkah. Sebuah keranjang ular buas pun tumpah pas di wajah si Sing. Bom Bom pun mengatakan, "Jangan panik bos, ular takluk dengan siulan." Lantas Sing berusaha mengheot dan benar saja kedua king cobra tersebut malah menggigit bibir Sing. Sontak jeritannya memanggil kemarahan si ibu juragan. Maka terjadilah duel sengit antara Valentino Sing dan ibu juragan. Start di depan ternyata lebih menguntungkan Sing. Namun trek lurus menjadi titik kelemahan si ibu juragan dan hampir saja menyalip Sing. Untungnya tikungan di depan kembali memperlebar jarak dan Sing sementara masih tetap memimpin. Sial, jebakan Super Bolt memaksa Sing mengerahkan jurus pipi menggaruk aspal. Sementara si ibu juragan melesat ke angkasa dan dia berhasil finish lebih awal. Kombinasi antara letih dan rasa sakit pasca kejadian itu ternyata mengakibatkan kekuatan alami Sing mulai muncul. Tanpa disadari, luka-luka di tubuhnya sembuh dalam tempo yang sangat cepat, sehingga Bom Bom seolah tak percaya melihatnya. What are you doing here? Waiting for your wounds. Did you see a doctor? No, why? Shin kembali beralih ke markas besar geng kapak di mana dua orang pendekar kecapi datang sebagai tenaga profesional dan sengaja dibuking oleh Kakak Sum untuk membayar kekalahannya tempo hari. The number one, expensive but totally reliable. They're worth every penny. Semenjak itulah terungkap bahwa faktanya di komplek kumuh itu terdapat beberapa jawara kungfu hebat seperti si tendangan 12, si pukulan tangan besi, dan si tongkat 6 penjuru. Namun mereka seperti telah mengubur dalam-dalam identitas asli mereka di balik aktivitasnya. Hinggalah di suatu malam mereka bertiga berpamitan karena telah diusir oleh si ibu juragan. Someday. I wish I had. Why don't we spa a little? No, thank you. Until we shall meet again.
Di luar dugaan, malam itu akan menjadi sebuah bencana tatkala para pendekar kecapi tadi berhasil menerobos ke dalam komplek dan menebas kepala isi tendangan 12 hingga terputus jatuh ke tanah. Sedangkan di dalam kiosnya, Taylor atau si pukulan besi, dia tengah berjibaku meladeni gempuran pendekar kecapi lainnya. Namun tak cukup sampai di situ, pertarungan pun dilanjutkan di luar tepat di tengah rusun tersebut. Sebetan demi sebetan pedang bertubi-tubi menyambar dan muncul dari setiap petikan kecapi. Hal ini cukup membuat Taylor kewalahan. Situasi tersebut memancing keluar si Donat atau pendekar tongkat yang datang untuk membantu perlawanan. Sementara itu dari sisi jauh halaman, Presiden Kakasun bersama asisten girang melihat kliennya unggul. Berbeda dengan si juragan rusun, dia justru nampak sangat gusar karena keributan yang tengah terjadi di sana. Tanpa dihiraukan sedikit pun, sekonyong-konyong pertarungan itu kembali berlangsung sengit. Namun, karena tak tega melihat kedua warganya tersiksa, si bapak juragan turun tangan menghadapi mereka. Disitulah akhirnya terungkap bahwa kedua juragan ini ternyata memiliki ilmu bela diri yang lebih hebat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Disusul dari jurus auman singa dari si ibu, kedua pendekar kecapi itu kedodoran meladeni kehebatan kungfu pasangan tuan tanah ini. Mau tidak mau mereka harus menyerah dalam keadaan buligir dan hanya menyisakan kolor jinah di tubuh keduanya. Singkat cerita, Kakasun sedang dalam perjalanan pulang. Raut panik jelas terlihat di wajahnya dan ajudannya itu. Dipertegang lagi dengan sebuah insiden kecil terjadi karena keteledoran sang ajudan yang mengakibatkan kepala Kakasun terbakar dan menyebabkan mobilnya ngebul.